Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita dikumpulkan kembali di channel ini. Senang rasanya saya Evangelis Fernando Ezekiel Ginting. Ya, dan saya Evangelis Ice. Untuk berbagi berkat Tuhan untuk kita sekalian di hari ini, di hari yang spesial, di hari Jumat ini, yang dimana kita merayakan bersama-sama dan mengingat kembali tentang peristiwa penyaliban Kristus buat setiap kita orang percaya. Kita akan masuk dengan perkataan Tuhan Yesus yang kelima, yaitu aku haus, yang terdapat di Yohanes pasalnya yang ke-19 ayatnya ke-28 yang akan dibacakan dengan Evangelis Ice Vina. Ya. Dalam Yohanes 19 ayat yang ke-28, firman Tuhan berkata, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Inilah perkataan kelima Tuhan Yesus untuk setiap kita orang percaya, dan dalam momen saat ini kita mengingat kembali tentang peristiwa penyaliban Kristus. Dalam bahasa aslinya yang saya artikan, ini menunjukkan bahwa Yesus sedang menderita kehausan. Keadaan Yesus dapat digambarkan sebagai keadaan seorang yang sangat tersiksa karena merindukan atau sangat menginginkan hal-hal yang menyegarkan jiwanya. Inilah satu-satunya ucapan Yesus yang mengungkapkan penderitaan badani yang kita boleh pahami tentang penderitaan Yesus yang begitu amat panjang. Kenapa dibilang penderitaan badani untuk Yesus itu sendiri? Kita tahu perjalanan penderitaan Yesus bukan hanya pada saat digantung di atas kayu salib saja. Tetapi penderitaan ini kita boleh lihat mulai Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Dia digiring ke hadapan Pilatus dan Herodes. Bahkan sampai ia disalib. Ini melalui fase panjang, penderitaan yang begitu besar, yang kita tahu dalam perjalanan itu penuh dengan banyak siksaan. Tetapi sampai saat Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib, baru Yesus mengatakan kata ini, aku haus. Alkitab mencatat bahwa dalam peristiwa penyaliban ini, Yesus Kristus diberi minum untuk menahan rasa sakit akibat kekejaman dan siksaan salib itu sendiri. Menurut Markus, minuman ini adalah anggur bercampur mur. Boleh kita lihat di Markus pasalnya yang ke-15, ayatnya ke-23, yang akan dibacakan oleh Evangelis Ice Vina. Markus pasalnya yang ke-15, ayat yang ke-23, dikatakan bahwa lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Dan kita boleh lihat juga pembandingannya di Matius pasalnya yang ke-27 ayatnya ke-34. Ya, Matius 27 ayatnya yang ke-34. Firman Tuhan berkata, lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Kedua jenis campuran minuman tersebut berfungsi untuk mengurangi rasa sakit atau nyeri yang dialami Yesus. Tetapi Yesus menolak untuk meminumnya. Tuhan Yesus menolak minuman itu karena dia harus menerima penderitaan salib sebagai jalan baginya untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dia menerima untuk setiap hal. Bahkan dengan peristiwa ini pun Tuhan Yesus menerima hal itu. Dia tidak meminum itu, menolaknya untuk mengingatkan kepada kita. Yesus benar-benar mengalami rasa sakit yang saat itu dilakukan, bahkan dialami oleh Yesus
di atas kayu salib. Tuhan Yesus menerima minuman lain, minuman anggur biasanya untuk membasahi mulutnya. Yohanes 19 ayat 29. Ya, Yohanes 19 ayat 29. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sehingga Yesus dapat dengan suara nyaring mengucapkan perkataan ke-6 yang akan kita bahas pada esok hari. Dengan perkataan ke-6 Tuhan Yesus. Salib Yesus adalah kemenangan kasih dan kuasa Allah yang menebus manusia berdosa. Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengerti setiap apa yang kita butuhkan. Yesus mengerti beratnya pergumulan hidup kita, hidup setiap manusia, setiap orang percaya. Yesus mengerti. Karena Yesus terlebih dahulu merasakan apa yang dialami, apa yang dirasakan manusia. Betapa beratnya pergumulan yang dialami setiap kita, orang percaya. Hidup manusia tidak hanya berfungsi atau bersifat rohani saja, tetapi juga bersifat jasmani. Oleh karena itu, jangan pernah malu untuk mengakui kuasa salib Yesus. Karena Yesus memikul dengan penuh kewibawaannya. Dia naik ke atas salib dengan kepastian bahwa misi penyelamatan ilahi sedang digenapi. Dan memang telah digenapi hari ini untuk setiap kita orang percaya memperingati peristiwa penyaliban dan kematian Yesus Kristus untuk setiap kita orang percaya. Untuk itu, saya dan istri mengucapkan selamat memperingati Hari Jumat Agung untuk setiap kita orang percaya. Pengorbanan Yesus mengajarkan kita untuk memberi yang terbaik bagi sesama kita untuk kemuliaan Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.